Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CNBA Channel, berjumpa kembali bersama kami Ustadz Agus Setiawan dan saya sendiri Sofan Sofian sebagai satu-satunya presenter yang ada di CNBA Channel. Kali ini kita kembali akan bincang-bincang terkait hukum Islam. Namun di hari Selasa ini tanggal 29 Desember 2020 kami bisa dikatakan dakwah jalanan, bukan di studio lagi. Untuk sementara studio kami liburkan dahulu karena ada berbagai macam teknis yang mungkin kurang mendukung. Walaupun ada persoalan teknis, dakwah harus tetap berjalan. Sehingganya ketika ada kesempatan untuk bincang-bincang terkait hukum Islam, dan kebetulan Ustadz Agus Setiawan sudah ada di sini dan siap untuk bincang-bincang mengkaji salah satu pertanyaan dan warga Nahdien yang ada di Bandar Lampung. Oleh karenanya kami berinisiatif untuk spontanitas dakwah melalui medsos, tapi kali ini kami di jalanan. Baik pemirsa CNBA Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sapa terlebih dahulu Ustadz Agus Setiawan yang sudah menemani kami di kediaman Ustadz Arif, salah satu sahabat pengurus Ansor Pulang Gawang Bandar Lampung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz setelah lama tidak berjumpa? Alhamdulillah sehat, tapi ya kangen juga sehingga lama tidak tayang di CNBA. Sepertinya semakin sibuk ya, sehingga mencari waktu yang tepat untuk di studio masih belum ketemu. Iya. Dan alhamdulillah bisa ketemu di sini. Mudah-mudahan tempatnya Ustadz Arif ini barokah ya. Ini karena kami bisa dikatakan meminjam tempatnya untuk berdakwah. Ya. Baik Ustadz, di sini saya mencoba untuk menayangkan salah satu warga Nahdien Bandar Agung yang menanyakan tentang salam-salaman setelah sholat, Jabat tangan. Namun sebelumnya Ustaz, nanti kita lihat videonya terlebih dahulu agar bisa mengetahui siapa sih penanya ini. Baik, ini videonya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau tanya, apa hukumnya penjabat tangan setelah sholat? Karena ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Bapak Ali Mustafa ini, Mas Ali Mustafa ini menanyakan bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam tentang jabat tangan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'da. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga Ustadz Sofan Sofian yang selalu setia menemani kajian-kajian Islam di CNBA Channel. Langsung saja ke pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam terhadap jabat tangan tadi ya. Jabat tangan atau salam-salaman lah kalau orang Indonesia itu, kalau bahasa Arab disebut dengan al-musofahah. Musofahah itu ya artinya berjabat tangan, yaitu menjabat tangan orang yang ada di hadapan kita. Salah satu tujuannya adalah menunjukkan keakraban kepada orang yang dijabat tangannya. Dan tradisi seperti ini bagi kita orang Indonesia tentu tidak asing, apalagi kita orang Nahdien ya, itu sangat kental sekali dengan perbuatan atau kebiasaan jabat tangan. Ya,
setiap hari lah, kadang-kadang dengan orang tua, ada juga dengan para kiai, para sesepuh, mungkin siswa dengan gurunya, pegawai dengan pimpinannya, dan lain-lain. Dan saya kira ini manusiawi, tidak hanya di Indonesia saja, di Asia, Eropa, Amerika, Timur Tengah juga itu jabat tangan ini saya kira sudah hal yang memang sudah naluriah, lumrah dan manusiawi. Saya kira demikian. Nah, kalau di zaman Nabi ini, Ustaz, Ya. tahu para sahabat kan, ada nggak sih tradisi seperti ini, jabat tangan? Di zaman Nabi ya ada, karena sebagaimana tadi kan sudah kita bahas bahwa namanya jabat tangan ini sudah manusiawi. Ya, di zaman Nabi pun ada terkait masalah jabat tangan. Di antaranya adalah hadis diangkat dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Di sana ada Imam Qatadah bertanya kepada sahabat Anas radhiyallahu anhu, akanat al-musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Imam Qatadah tanya kepada sahabat Anas, ya sahabat Anas, apakah jabatan tangan itu, tradisi jabatan tangan itu ada di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu sahabat Anas menjawab, "Na'am, ya ada." Nah, artinya bahwa jabatan tangan itu ya walaupun tanpa kita sadari itu termasuk mencontoh kebiasaan para sahabat. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata jabatan tangan itu termasuk bagian dari syariat. Artinya ada anjurannya dalam agama kita. Rasulullah sendiri pernah bersabda, ini hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan lainnya. Tidaklah dua muslim yang bertemu lalu salaman, berjabat tangan, kecuali tidaklah dua muslim yang bertemu berjabat tangan kecuali sebelum mereka berpisah, dosa di antara keduanya itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ternyata ya berjabat tangan itu walaupun sepertinya hal sepele itu dapat melunturkan dosa, dapat menambah pahala. Maka syukur sekali itu warga Nahdien yang membiasakan tradisi salaman, yasinan, itu jabat tangan, keliling muter semuanya. Terus ada lagi pas hajatan, salaman lagi, ketemu di jalan salaman lagi, dosanya rontok, dapat pahala gitu loh. Jadi ya suatu keberkahan, saya kira itu. Artinya jabat tangan itu tidak harus setelah sholat, Ustaz, ya? Ya tidak harus, karena hadisnya kan sifatnya mutlak, tidak menentukan waktunya kapan. Waktunya kapan, lamanya berjabat tangan itu berapa detik, ini tidak ada keterangannya, hanya mutlak. Kan ada keterangan, saya pernah membaca, Ya, baginda itu tidak akan melepas ya, lawannya sebelum lawannya ini melepas tangan. ya, Artinya memang benar-benar suatu penghormatan jabat tangan, Ustaz. ya. Nah, kemudian Ustaz, di era pandemi ini kan kita dilarang berjabat tangan. Ya. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, tidak apa-apa, karena memang jabat tangan itu bukan perkara yang wajib, perkara yang sunnah gitu ya. Sunnah artinya kalau dikerjakan ya dapat pahala, kalau ditinggalkan ya tidak berdosa. Tetapi ketika dia menimbulkan madharat, tentu ya sebaiknya ditinggalkan gitu. Seperti di musim pandemi ini, kalau untuk daerah-daerah yang dianggap rawan zona merah itu ya sebaiknya tidak usah salaman. Bukan sebaiknya, harus nggak usah salaman dulu lah, karena kan penyakit COVID ini kasat mata, tidak tertangkap oleh mata. Saya kira itu. Kemudian Ustaz menanggapi pertanyaan dari Mas Ali tadi, bagaimana hukumnya mentradisikan jabat tangan usai sholat 5 waktu? Karena ada sebagian Ustaz itu mengatakan bahwa jabat tangan usai sholat 5 waktu itu bisa. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, kalau saya menanggapi
pendapat yang seperti itu, penalaran yang seperti itu termasuk cacat logika. Jabat tangan setelah sholat dihukumi bid'ah, ini analisis yang cacat logika. Kenapa cacat logika? Alasannya banyak. Karena diantaranya satu, karena jabat tangan yang terjadi ketika di masjid itu kejadiannya setelah selesai sholat. Nah, setelah selesai sholat itu kan free, bebas, mau ngapa saja boleh, mau duduk, iya, tidak masalah gitu, mau duduk, mau ini, dan tidak ada aturan mau apa. Yang penting kan kalau dalam kajian fikih itu sholat itu muftatahatun bi takbir wa muftatamatun bi taslim. Jadi sholat itu diawali takbir, diakhiri dengan salam. Kalau sudah assalamualaikum warahmatullah, selesai sholat. Ini tidak ada aturan bakunang. Kalau di dalam salam-salamannya itu kejadiannya atau dilakukan di dalam sholat, maka jelas itu bid'ah. Tapi kalau di luar sholat tidak bisa. Tapi mungkin mereka yang menghukumi ini bid'ah, mereka akan mengatakan gini, bagaimana kalau itu dirutinkan misalnya? Kan kebanyakan orang-orang itu merutinkan setiap sholat fardu salaman terus gitu. Jadi gini nih, apa salahnya merutinkan sesuatu selesai sholat itu? Saya sering sholat jamaah di Pasar Uni 2, selesai salam itu loh banyak orang-orang yang langsung rebahan karena istirahat sejenak. Selesai salam, nggak ikut zikir, itu langsung ngeletak gitu ya, terlentang di sana. Dan itu rutin sudah belasan tahun. Ada juga yang begitu selesai zikiran, sholat, itu langsung duduk-duduk di teras, ngumpul, ngobrol. Ada juga yang langsung ke warungnya menghidupkan kompor karena tahu selesai sholat ini orang-orang kantoran itu akan mampir ke tempat dia. Selesai sholat merutinkan hidupin kompor, nggak taunya udah 11 tahun. Masa hal seperti itu pun langsung kita hukumi gitu. Dia tidak bisa gitu loh. Maka saya katakan catat logika. Nah, kalau ada orang yang mengatakan kalau ngidupin kompor kan jaraknya udah lama, udah berapa menit mungkin. Tapi kalau salaman itu kan selesai salam langsung salaman gitu. Ya, maka saya tanya, memang yang boleh harus berapa menit, harus berapa detik bolehnya? Tidak boleh salaman itu yang dikatakan itu. Oh, salaman itu boleh kalau harusnya 1 menit dulu selesai salam. Kalau memang dikatakan begitu, dalilnya mana? Yakin nggak ada dalilnya, maka berarti bisa disimpulkan orang yang menghukumi bid'ah itu pasti ilmunya ngarang-ngarang, analisisnya ngarang-ngarang. Nah, namanya belum sampai. Iya, ngarang-ngarang sehingga jadi kasusnya. Makanya saya itu sebenarnya dari awal tadi Ustadz Sofan itu sudah langsung punya unek-unek gini. Kenapa masalah salaman aja dipertanyakan gitu loh ya? Ini kan pembahasan yang aneh, lucu tapi nggak menarik gitu. Karena hanya salaman saja sampai kasusnya diancam neraka, ini kan ya lucu. Saya kira itu. Yang terakhir Ustaz, tadi kan di depan dikatakan bahwa orang berjabat tangan itu akan merontokkan dosa. Ya. Nah, mungkin itu salah satu hikmahnya kan. Mungkin Ustaz bisa lebih menjelaskan lagi sebenarnya apa hikmah yang terkandung dari tradisi berjabat tangan setelah sholat atau tidak dalam keadaan setelah sholat pun gitu. Ya, jadi berjabatan tangan itu banyak hikmahnya menurut para ulama. Kalau secara hukum ulama-ulama Syafi'iyah sudah clear mengatakan, diantaranya kalau dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu secara kajian fikih mengatakan, Syekh Abdus Salam itu mengatakan hukumnya mubah. Imam Nawawi mengatakan hukumnya mubah, bahkan bisa hukumnya sunnah kalau dengan orang yang baru saja nggak ketemu gitu lah. Nah, kalau hikmahnya sendiri, apa hikmahnya? Di antaranya satu, dapat pahala. Muslim dengan muslim salaman dapat pahala. Kenapa? Dari mana dalilnya dapat pahala? Karena ini perbuatan sahabat.
Sahabat Nabi itu kan orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada mereka. Kita ini kan siapa kita nggak tahu. Jadi mencontoh sahabat itu dapat pahala. Mereka santrinya Nabi loh. Jadi banggalah orang-orang Indonesia, khususnya orang-orang NU yang punya kebiasaan salam-salaman. Tapi kalau di daerah yang rawan ya jangan. Terus untuk sementara ini pada era pandemi ini jangan dulu, karena malah menimbulkan mudaratnya malah lebih besar. Kemudian yang kedua, merontokkan dosa. Ini yang dimaksud dosa antar sesama manusianya. Perlu diketahui ya, kita orang Indonesia, masalah minta maaf kepada orang itu menyangkut harga diri yang sangat jatuh kalau kita minta maaf itu. Nah, ada solusi yang dikasih Nabi itu, yaitu salam-salaman. Maka menurut Imam Ahmad bin Hambal, salaman-salaman saja sudah cukup. Makanya orang Indonesia itu kalau lebaran ya diajarkan oleh mbah-mbah wali dulu, ulama-ulama dulu, saling silaturahim, saling minta maaf, salaman gitu. Bagus sekali itu, karena di situ bisa merontokkan dosa antar sesama. Kalau yasinan, salaman itu saya kira tradisi yang baik gitu loh. Kenapa dikatakan baik? Karena nggak mungkin orang itu bertetangga itu bisa salaman dengan tetangga keliling seminggu sekali, nggak mungkin gitu loh. Nah, dengan adanya salaman ini selesai sudah satu lingkungan ini dosanya rontok semua gitu. Kemudian yang ketiga itu bisa mempererat hati antar sesama tetangga, sesama muslim. Itu yang penting, pokoknya salamannya laki dengan laki-laki, jangan dengan dengan istrinya tetangga, ini tidak boleh, hukumnya haram malahan gitu. Saya kira demikian. Baik Ustaz, kita akhiri dulu bincang-bincang ini. Di lain kesempatan kalau ketemu di jalan ya bolehlah kita insya Allah mengkaji Islam. Insya Allah siap. Baik, Ustaz, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CNBA Channel yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kami dengan Ustaz Agus terkait saat berjabat tangan. Dan ke depan kalau ada waktu kami terus akan berdakwah, mungkin bisa dikatakan dakwah jalanan, dan bisa juga nanti kembali ke studio kalau memang teknisnya sudah normal kembali. Baik, pemirsa CNBA Channel yang dirahmati Allah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.